Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam program Berkat Pagi pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah jaga setiap peristirahatan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita untuk kita masuk ke dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terdapat di dalam kitab Sefanya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Sefanya pasal 1. Kita akan baca ayat yang pertama. Sefanya 1 ayat 1, saya bacakan demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Ini adalah satu hal yang menarik, bagaimana Tuhan berfirman kepada Nabi Sefanya, bagaimana Allah menghukum atau menentang setiap umat Tuhan. Kalau kita lihat hal yang menarik di dalam kitab Sefanya ini, yaitu di dalam pasal 1 ayatnya yang pertama. Satu hal yang menarik yang saya dapat di dalam kitab Sefanya ini adalah, saudara, kitab Sefanya ini dia didahului dengan kata firman Tuhan. Kalau kita bisa melihat dalam pasal 1 ayatnya yang ke-1, firman Tuhan yang datang, dan diakhiri juga diakhiri dengan di dalam Sefanya pasal 3 ayatnya yang ke-20 dalam kata terakhir itu diakhiri dengan firman Tuhan. Jadi kitab Sefanya di pasal 1 diawali dengan kata firman Tuhan, di dalam pasal 3 ayat 20-nya yang terakhir diakhiri dengan firman Tuhan juga. Artinya Tuhan berbicara kepada Sefanya melalui firman-Nya. Di sini kita melihat firman Tuhan di dalam pasal 1 ayat 2. Saya bacakan pasal 1 ayat 2. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita melihat awal kitab Sefanya itu diawali dengan firman Tuhan, yaitu Allah itu menentang orang-orang yang memberontak. Allah itu menghajar mereka yang berpaling daripada Tuhan. Artinya firman Tuhan datang kepada nabinya, datang kepada Allahnya, kepada hambanya Sefanya sendiri. Untuk apa? Allah menentang umat-umat Tuhan yang memberontak kepada Tuhan lewat firman-Nya. Tetapi pada akhir kitab ini, di dalam firman Tuhan, Allah berfirman bagaimana Allah mengasihi. Jadi di dalam kitab ini saya menemukan dua hal, yaitu yang pertama Allah menentang, Allah menghajar lewat firman-Nya, dan yang kedua Allah mengasihi, Allah mengobati, Allah mengasihi setiap umatnya yang mau bertobat, berbalik kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-4, kita lihat ini firman Tuhan. Ibrani pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-12. Saya bacakan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau kitab Sefanya dalam pasal 1 itu ditulis oleh Sefanya sebagai peringatan kepada bangsa-bangsa, karena Allah memang menentang. Kalau di dalam Ibrani menjelaskan firman itu seperti pedang yang bermata dua. Dia menusuk, dia memisahkan setiap sendi-sendi. Artinya setiap kesalahan kita, setiap pelanggaran kita itu dilihat oleh Allah. Sehingga firman itu yang akan menegur, firman itu yang akan memperbaiki.
Karena di sini dikatakan memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi. Artinya orang tidak bisa menyangkal kalau dia sudah salah. Di dalam perjanjian lama, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang melanggar Taurat itu langsung dihukum oleh Tuhan. Itu langsung dibunuh bahkan oleh Tuhan, dimusnahkan orang-orang yang menentang. Makanya Allah sangat tidak bisa kompromi dengan yang namanya dosa. Di dalam Sefanya 1, dalam kata awal firman Tuhan yang datang kepada Sefanya. Firman Tuhan apa? Firman Tuhan yang seperti pedang, yang memisahkan setiap sendi, yang memisahkan setiap orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Orang-orang yang tidak mau hidup berkenan kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan ini seperti pedang bermata dua, baik untuk saudara yang mendengar dan baik untuk saya yang menyampaikan firman Tuhan. Karena memang kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Artinya firman itu semakin kita tahu firman, semakin nampak segala kesalahan kita. Oke, dan poin yang kedua yang saya ambil yaitu kalau di dalam Sefanya 1 diawali dengan firman Tuhan, dan di dalam Sefanya 3 juga diakhiri dengan kata firman Tuhan. Tetapi saudara, ini adalah janji. Kalau Alkitab itu memberi satu tema yaitu janji keselamatan, diakhiri dengan firman Tuhan. Ketika di dalam kitab Kejadian 1 ayatnya yang pertama, Allah itu menciptakan segala sesuatu itu lewat firman Tuhan. Dia berfirman, jadilah cakrawala. Dia memisahkan daratan dan lautan. Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan. Dia menciptakan binatang. Itu hanya dengan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan datang kepada Nabi Sefanya untuk apa? Memberitakan satu kabar keselamatan bagi siapa yang mau datang kepada Tuhan. Tidak seperti di dalam pasal-pasal sebelumnya yang datang untuk menghajar, tetapi Allah juga memberikan kesempatan lewat firman-Nya. Karena di dalam firman ada kuasa, di dalam firman ada janji keselamatan bagi setiap orang yang mau, yang suka akan Taurat Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu menjelaskan, saudara, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi di dalam kitab Sefanya pasalnya yang ketiga ayat 20 itu diakhiri dengan kata firman Tuhan. Artinya Allah sendiri yang memberikan janji keselamatan. Bukankah kita setiap umat Tuhan, setiap orang-orang yang percaya butuh janji itu? Butuh janji Allah yang nyata di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kita tidak bisa hidup tanpa janji Tuhan. Tuhan berjanji memang langit tidak selalu biru, jalan tidak selalu rata, tetapi Allah berjanji untuk selalu menemani. Memang Allah itu adalah Allah yang cemburu. Allah itu adalah Allah yang penuh amarah. Tetapi kita juga harus ingat, Allah itu adalah Allah yang pengasih, Allah yang panjang sabar, ada Allah yang peduli akan setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi di dalam kitab Sefanya ini, kalau nama Sefanya di dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah Allah bersembunyi, atau Allah menyembunyikan dirinya, atau Allah menyembunyikan diri di dalam gelap. Artinya di dalam pasal-pasal awal Allah menyembunyikan dirinya. Allah datang dari kegelapan, Allah datang dari murkanya, karena memang setiap umat-umat Tuhan itu memang memberontak. Tetapi kalau kita lihat dalam pasal-pasal terakhir, Allah juga menjanjikan keselamatan bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadikan kekuatan untuk kita semua. Kita percaya janji Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Sefanya itu juga firman Tuhan yang sama yang datang kepada saya dan saudara di pagi hari ini, untuk kita menerima setiap janji-janji Tuhan.
Immanuel, Allah beserta dengan kita.